الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah kepada kita semua. Antara lain nikmat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah berikan iman dan Islam, dan kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Bila nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Allah berkata di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila hambaku bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, sungguh aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Adapun wala in kafartum inna adzabi lasyadid, andaikan kufur di atas nikmat yang telah aku beri, inna adzabi lasyadid, sungguh azab yang sangat pedih. Kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada anda dan sahabat beliau sekalian, seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kemudian ta'zim wal ikraman kepada guru kita bersama, imam besar masjid yang tercinta ini, dan kepada wakilnya, dan kepada seluruh pengurus masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambil i'tikaf di dalam masjid pada subuh ini, kita ulang kaji menyangkut dengan fi bayani fadilati husnil khuluq wa damil tadbih, tentang kelebihan bagus akhlak dan tercela lawannya bagus akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'aliyyun khalqun 'azim, bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang punyai perangai yang baik yang amat besar. Allah berkata, Rasulullah tiada di atasnya Rasul yang paling baik akhlaknya. Rasulullah yang nomor satu tentang baik akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah.
adalah contoh tauladan yang baik ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul hantam pernah bengih Rasul dikala dihina pribadi Rasul, dicaci, dimaki dan sebagainya. Tapi yang Rasul bengih dikala dihina agama Allah, dilecehkan agama Allah, hinan baru merasa bengih Rasul, merasa benci. Tapi dikala dihina pribadinya Rasulullah tidak pernah marah. Begitulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, wa innaka la'ali khalqun azim. Sungguhnya kamu ya Muhammad mempunyai akhlak yang besar, akhlak yang baik, perangu yang baik. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, husnul khuluq liyudhibal khati'ata kama tadhibu syamsul jalid. Bahwasanya baik perangu itu yaitu menghancurkan akan kesalahan, yakni segala kejahatan, seperti menghancurkan matahari akan air yang beku. Hilangnya kebaikan, hilangnya keburukan, hancurnya keburukan dengan baik akhlak. Rasulullah berkata, sebagaimana oleh matahari menghancurkan air yang beku, begitu juga tentang baiknya akhlak, hilangnya keburukan dengan baiknya akhlak. Gadah keburukan. Cekadina orang lain ya pubut keburukan terhadap kitanya, itu biasa mentang. Gadah. Jadi sehingga keburukan yang orang kena pubutnya han terjadi. Jihina, dicaci, biasa mentang. Tabalas dengan kebaikan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan senyuman yang manis. Jadi sehingga keburukan-keburukan yang timbul dari orang lain itu dapat menghilangkan dengan baiknya akhlak. Akan tetapi bila orang lain memperbuat keburukan terhadap kita, tetapi kita balas dengan akhlak yang buruk, sungguh keburukan itu tidak akan hilang. Hanggada, keburukannya hanggada. Bahkan terjadi permusuhan. Tapi bila terhadapi dengan akhlak yang baik, maka permusuhan pasti tidak akan terjadi dan keburukan pun tidak pasti terjadi. Dan Rasulullah berkata pada hadis yang lain pula, askalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasanun. Bermula yang terlebih berat, sesuatu yang ditaruhkan di dalam timbangan, mizan di dalam timbangan pada hari kiamat itu, yaitu perangu yang baik. Yang paling berat timbangan nanti di yaumil qiyamah di dalam mizan, di dalam timbangan amal, kata Rasul, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Waktu ditimbang, paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu menjadi amal. Jadi maknanya akhlak yang baik itu adalah bahagian daripada amal kebaikan. Kelakuan yang baik, perangu yang baik itu merupakan adalah amal kebaikan.
yang sehingga nanti di yaumil qiyamah termasuk timbangan yang paling berat waktu ditimbang dalam mizan adalah khuluqun hasanun, yaitu akhlak yang baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan pada hari kiamat, yaitu orang yang terlebih baik perangui daripada kamu, orang yang terlebih baik akhlak daripada kamu. Rasulullah berkata, yang paling cinta Rasul kepada umatnya dan yang paling dekat umatnya kepada Rasul dengan Rasul di yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan, adalah di antara umat-umatnya Rasul yang paling baik akhlak. Ahsanukum akhlaqan. Begitu mulianya orang yang baik akhlak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Setengah daripada bahagia seseorang itu yaitu orang yang baik peranguinya, orang yang baik akhlaknya. Bahagian orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapat yaitu kebahagiaan, itu termasuk orang yang baik akhlaknya. Karena tahu orang yang gad akhlaknya yang udip tenang udip ke. Kegop hana bengih ke. Tekadina urung bengih ke ganyan biasa manteng. Jadi hana beban saadah. Jadi saadahnya kan sekedar saadah di dunia yang getemeng li urang yang gad akhlak. Saadah fid dunia dan saadah fil akhirah. Ibaratnya hana karena ladum nasifat hana pupuk kali bengih. Di darah tinggi jadi ketenangan hana kata ai yang kali darah tinggi, stroke dan sebagainya. Jadi efek di kan untuk akhirat mental termasuk bahaya dunia, timuh penyakit macam-macam dengan akhlak yang tidak baik. Waqila ya Rasulullah masu'u qala su'ul khuluq. Dan kata oleh seorang, ya Rasulullah, apa celaka itu? Maka sabdanya Rasul, su'ul khuluq. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, masuk apa celaka itu ya Rasul? Puta ya Rasul yang sehingga membahayakan jiwa katanya, relah kehidupan katanya, hancur kehidupan katanya, akan menjadi orang yang celaka, akan menjadi orang yang hana bahagia. Sehingga Rasul berkata, su'ul khuluq, yang mendapat kamu celaka, yang sehingga kamu tidak bahagia, susah dalam kehidupan, beban dalam kehidupan, itulah disebabkan oleh su'ul khuluq, buruknya akhlak. Jadi dengan buruknya akhlak dapat membahayakan, dapat membawa kepada celaka, kata Rasul.
di waktu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ittaqillaha haitsu kunta." Qala zidni, qala atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Qala zidni, qala khaliqun nas bi khuluqil hasan. Berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat olehmu akan daku dengan berbuat kebaikan. Oleh salah seorang laki-laki berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku khairan akan kebaikan." Sehingga Rasul berkata, "Ittaqillaha haitsu kunta." Bertakwa olehmu akan Allah haitsu kunta, di mana adalah kamu. Di mana ada kamu, selalu kamu takwa kepada Allah. Alaniyatan wa sirran, baik di waktu terang atau di waktu sir, di waktu sunyi. Itu yang pertama jawaban Rasul dikala ada salah seorang bertanya tentang memohon kepada Rasul untuk mewasiat kebaikan kepada Rasul. Qala zidni, sehingga oleh laki-laki tersebut, tambah olehmu ya Rasul akan wasiat kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Berikut olehmu akan kebaikan, niscaya akan menghapus sayyi'ah, akan terhapus keburukan dengan adanya hasanah. Dengan adanya kebaikan sehingga keburukan itu dapat terhapus. Qala zidni, sehingga laki-laki tersebut berkata, "Zidni ya Rasul, tambah olehmu wasiat kebaikan." Qala khaliqun nas bi khuluqil hasan. Kali yang ketiga berkata laki-laki tersebut tentang wasiat olehmu ya Rasul khairan akan kebaikan, sehingga pada kali yang ketiga Rasul berkata, bi khuluqin hasanin. Kamu dengan akhlak, bi khuluqin hasanin, dengan mempunyai akhlak yang baik, dengan mempunyai perangai yang baik, tingkah laku yang baik, yang sopan. Itu wasiat Rasul yang ketiga kepadanya laki-laki di waktu bertanya kepada Rasul, 3 wasiat. Wasiat yang pertama kepadanya laki-laki dikala bertanya, yang pertama, ittaqillah, takwa olehmu akan Allah haitsu kunta, di mana ada kamu. Wasiat Rasul yang kedua kepadanya laki-laki tersebut, ittabi'is sayyi'atal hasanah, kamu perikutkan akan kebaikan sehingga kebaikan tersebut dapat menghapus keburukan. Wasiat yang ketiga kepadanya laki-laki tersebut oleh Rasulullah, bi khuluqin hasanin, dengan ada akhlak yang baik. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selalu Rasul dikala ada salah seorang sahabat bertanya tentang, meminta kepada Rasul tentang wasiat-wasiat yang baik, Rasul selalu berkata bi khuluqin hasanin, dengan mempunyai akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik itulah
dapat memberikan sa'adah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dunia menjadi orang yang bahagia, dan akhirat pun menjadi orang yang berkemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kesalahan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب Terima kasih Gibraltar. العالمين. Gibraltar. صلى Terima kasih.